Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul WordPress. Sebelum lanjut ke materinya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adela Lestari selaku moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Satriani. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Angelina Suryati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari WordPress dan macam-macam dari WordPress. Jadi langsung saja. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu CMS. CMS atau Content Management System adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur konten pada website dengan tujuan agar lebih mudah dalam pengelolaan website. CMS ini memiliki beberapa jenis, salah satunya yaitu CMS WordPress yang saat ini akan kita bahas. Kemudian, apa itu CMS WordPress? WordPress merupakan salah satu jenis CMS yang populer. WordPress dibuat dalam bahasa PHP dan menggunakan database MySQL. WordPress atau WP adalah CMS bersifat open source. Dengan WordPress, kita bisa memiliki layanan blog dengan nama domain sendiri dan di server sendiri. WordPress sangat mudah dikelola. Karenanya, WordPress menjadi software paling mudah untuk membuat website atau blog yang kuat. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fitur WordPress. Beberapa fitur dari WordPress yaitu 1. Merupakan sebuah content management system. Kedua, lisensi GNU General Public License sehingga dapat didownload secara gratis. Ketiga, support dokumentasi yang lengkap dan komunitas yang banyak. Keempat, support fasilitas pencarian yang komprehensif. Kelima, support dengan berbagai bahasa. Selanjutnya, keunggulan WordPress. Berikut ini merupakan keunggulan WordPress, yaitu 1. Berbasis open source. 2. Template dan desain sangat mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ketiga, adanya kemudahan untuk melakukan import dari situs lainnya. Keempat, banyak plugin. Kelima, memiliki theme yang sangat banyak. Keenam, search engine. Nah, di sini ada kekurangan dari WordPress. Di sini ada 5 kekurangan. Yang pertama adalah masalah kecepatan. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, tema dan warna yang monoton. Yang keempat, keterbatasan dalam pengembangan. Yang kelima, pembaruan plugin yang bermasalah. Nah, ketika berbicara tentang masalah kecepatan, untuk membuat tampilan user interface menjadi lebih menarik, kadang pengguna melupakan bahwa semakin banyak plugin yang terpasang dapat berakibat lambatnya kecepatan website tersebut berjalan. Nah, orang-orang biasanya cenderung tidak memperhatikan masalah kecepatan ketika memilih theme. Mereka itu asal theme-nya bagus, langsung dipilih untuk WordPress, sehingga terjadilah kecepatan. Kenapa? Karena theme-nya atau tampilannya yang mereka gunakan itu memang cantik, tapi lambat. Nah, inilah yang terjadi masalah kecepatan. Kemudian yang kedua adalah keamanan. Nah, meskipun pengembang WordPress telah memprioritaskan soal keamanan, namun tentu masih ada kemungkinan mengalami peretasan. Nah, banyak sekali orang yang mengeluh tentang keamanan WordPress. Memang kenyataannya website berbasis WordPress itu sangat sering dihack. Nah, mari kita lihat apa masalah yang menyebabkan hack itu bisa terjadi.
Nah, masalah yang paling umum bisa terjadi adalah karena si pengguna WordPress itu tidak melakukan update terhadap WordPress yang dia pakai. Nah, kemudian tema dan warna yang monoton. Tema kalau dibagikan secara gratis, berbagai macam theme yang ada di WordPress ada sekitaran ribuan theme. Nah, untuk penggunanya itu lebih besar dari theme-nya. Jadi si pengguna ini lebih banyak dari theme-nya. Jadi ada kemungkinan theme yang digunakan oleh si A bisa jadi ada kemiripan yang digunakan oleh si B. Jadi kalau teman-teman hanya menggunakan theme yang ada tanpa modifikasi, maka sangat besar kemungkinan ada website lain yang punya tampilan sama yang teman-teman gunakan. Dan yang keempat adalah keterbatasan dalam pengembangan. Kemudian yang kelima, pembaruan plugin-plugin yang bermasalah. Pembaruan pada saat adanya informasi pembaruan fitur maupun fungsi, kadang-kadang akan membuat fitur tersebut menjadi tidak dapat digunakan. Padahal pembaruan tersebut dapat menambal dan memperbaiki keamanan website. Akibatnya pengguna menjadi dirugikan karena tidak berfungsinya fitur tersebut. Nah, itulah tadi kekurangan dari WordPress. Nah, kemudian kita lanjut ke macam-macam WordPress. Nah, di sini ada dua macam WordPress. Yang pertama adalah wordpress.com, yang kedua adalah wordpress.org. Nah, wordpress.com itu adalah media bagi para blogger untuk membuat blog gratisan berbasis WordPress. Nah, yang kedua adalah wordpress.org. Wordpress.org ini adalah sebuah media tempat para pengembang WordPress sharing tentang ilmu mereka yang meliputi theme, forum, plugin, dan serba-serbi WordPress. Nah, dari segi harganya, kalau wordpress.com itu dia gratis karena hosting dan domain sudah disediakan sama WordPress. Nah, sedangkan wordpress.org ini kita perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membeli hosting dan domain sendiri. Nah, wordpress.com juga ini hanya menggunakan ekstensi domain wordpress.com saja. Sedangkan wordpress.org ini dia bebas menggunakan ekstensi domain apapun. Jadi dia itu tidak terbatas. Kalau wordpress.com itu dia terbatas. Jadi itulah tadi kekurangan dan macam-macam WordPress. Sekian dari saya. Itulah pemaparan hasil dari materi kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.